Oke, salam komunikasi. Ya, hari ini kita kedatangan ini nih mahasiswa keren nih ya, mahasiswa Markom yang menggunakan studi kasus untuk penelitian skripsinya. Oke, halo. Oke, halo Pak. Siapa namanya nih? Albert Aditya Kristianto, dipanggilnya Albert. Kalau untuk jurusan peminatannya di marketing communication. Kemarin pakai judulnya apa? Bahas pada saat ujian. Oke, untuk pada satu ujian awalnya kan strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan brand engagement, studi kasus Touch Ads Marvel kayak gitu. Cuma setelah sidang itu ada perubahan lagi, jadinya penerapan strategi komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran digital bersama Touch, studi kasus Touch Ads Marvel. Jadi Anda menggunakan studi kasus ya? Iya, benar. Kenapa sih pakai studi kasus gitu? Pertanyaan saya. Kenapa Anda menggunakan studi kasus? Bukan fenomenologi, bukan semiotika, bukan yang lain. Oke, jadi kalau misalkan studi kasus apa yang sudah saya baca itu kalau memang dia fokusnya pada masalah apa yang sudah terjadi. Makanya kenapa saya kira ambil studi kasus karena masalah saya adalah Touch X Marvel seperti itu. Boleh cerita tentang Touch Marvel itu? Oke, jadi kalau dari awal sebenarnya kan Touch ini kan merupakan perusahaan fashion and apparel gitu yang menjual produk tas traveling. Itu udah berdiri 2015. Nah terus abis itu tahun 2022 kemarin itu dia berkolaborasi dengan Marvel gitu. Jadi bagaimana sih perusahaan si Touch itu berusaha menjual produk mereka yang berkolaborasi dengan Marvel dengan memanfaatkan pemasaran digital seperti itu, Pak. Oke, ceritain tentang isi skripsi Anda secara garis besar. Oke, secara garis besar sebenarnya perusahaan Touch ini sebenarnya sudah melakukan beberapa komunikasi pemasaran di dalam pemasaran digital. Itu ada advertising, terus ada personal selling, terus ada public relation, terus ada IMC ini ya? IMC. Kurang lebih ada penerapan beberapa penerapan perusahaan Touch yang dilakukan dalam IMC kayak gitu, Pak. Oke. Terus pada saat Anda menggunakan studi kasus ya, kira-kira tahapan yang Anda lakukan apa dalam penelitian ini? Pertama ngapain, terus sampai akhirnya dibuat laporannya? Oke, jadi kalau untuk awal banget itu kan saya searching dulu di media daring mengenai perusahaan Touch gitu. Terus sampai ada pemberita mengenai kolaborasi Marvel, terus habis itu baru akhirnya saya membuat nih latar belakang gitu. Yang fokus masalahnya bagaimana si perusahaan Touch ini memanfaatkan digital dalam melakukan komunikasi pemasaran seperti itu, Pak. Jadi untuk makanya akhirnya saya menyusun untuk studi kasusnya karena fokus saya udah tahu gitu di Touch X Marvel gitu. Tinggal untuk masalahnya adalah bagaimana si perusahaan Touch memanfaatkan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran digital kayak gitu, Pak. Oke, nah setelah melakukan penelitian nih ya, ada kesulitan nggak pada saat melakukan penelitian? Oke, kalau untuk kesulitan narasumber gitu kan, kalau studi kasus kan narasumber itu penting ya. Oke. Kalau dia nggak mau juga susah kan? Iya benar-benar. Jadi kalau untuk narasumber jujur emang susah gitu, tapi paling dari awal tuh udah dibuat plannya. Jadi kita udah harus nentuin nih apakah si narsum ini bisa dihubungin apa enggak, terus harus dibuat lagi plannya kita harus ngapain. Jadi kan kalau kemarin tuh kan saya berusaha untuk kayak komunikasinya lewat email, lewat HR gitu. Terus kalau memang nggak dibalas baru ke toko offline-nya kalau memang ada gitu. Nah terus kalau udah nanti bakal ada dikasih kontak, terus habis itu baru komunikasi ke. Itu prosesnya lama nggak dari mulai ngajuin surat? Prosesnya sebenarnya dibilang lama iya, karena yang kesusahan itu adalah untuk ke tokonya itu kita searching juga kan, dan ternyata memang tokonya ada di Bandung. Gitu, jadi memang mau nggak mau harus ke Bandung kayak gitu untuk komunikasi lebih lanjut kayak gitu sih, Pak. Nah, setelah ketemu janjian baru ya? Iya. Oke. Nah itu tadi sampai selesai kan, udah selesai. Lalu ujiannya nih, katanya ujiannya susah ya? Ujian sidang skripsi itu kadang-kadang bikin anak-anak tuh stres gitu ya, gimana? Oke, kalau untuk ujian sebenarnya
stres pasti ya, pasti setiap mahasiswa pasti ada gitu. Cuma ini balik lagi ke kitanya, bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri gitu. Kalau dari saya sebenarnya kalau bisa jangan tahu dulu dosen penguji sama kedua sidang, karena biasanya panik kayak gitu. Tapi tergantung dari setiap mahasiswanya kayak gitu. Terus pada saat udah sidang, sebisa mungkin kita udah tahu nih skripsi kita apa kayak gitu. Kayak jangan negatif thinking, karena kan sudah di ACC juga kan dari dosen pembimbing, dan juga udah ada tanda tangan juga dari Kaprodi. Jadi harusnya kita harus tahu aja dengan apa sesuai dengan isi skripsi kita kayak gitu sih Pak. Harusnya aman ya. Ya harusnya aman gitu Pak. Tapi revisi gimana? Oke, kalau revisi sebenarnya banyak, iya pasti kan. Tapi balik lagi, sama kita paham apa yang udah disampaikan sama dosen penguji ataupun ketua sidang, itu pasti akan itu bisa ngalir gitu sih Pak. Gitu, sama kita juga berusaha juga untuk kayak literasi ataupun mengulang kembali. Biasanya kan kalau di sidang kan pasti ada kita boleh nyatet juga ataupun boleh pakai voice recorder gitu. Jadi kita berusaha dengerin sebaik mungkin. Pasti mereka juga nggak jahat-jahat banget lah, pasti ada ngasih clue. Tapi proses revisinya berapa hari itu? Lama ya? Kalau proses pasti lama, itu tergantung balik lagi ya Pak ke mahasiswanya kan. Karena kan kita juga dikasih konsep yang saya juga dikasih konsep yang baru gitu, jadinya ya harus benar-benar baca banget gitu. Tapi ada benernya gitu sih Pak, pasti kita akan tahu hal yang baru juga gitu sih Pak. Oke teman-teman, nah itu tadi pengalaman dari mahasiswa yang ngambil studi kasus. Bukan berarti nakut-nakutin ya, tapi emang seperti itu. Tenang aja, yang penting tetap semangat. Oke, salam komunikasi.